sekarang kita akan menuju ke sebuah kafe di mana kafe itu adalah tempat penjebakan Bima. Ya, nanti Bima akan bertemu dengan penggoda kita yang sudah beberapa hari terakhir ini menghubungi atau berkomunikasi lewat telepon dengan Bima. Ya, oke. Dan sekarang, lo sebetulnya nggak masalah kan sebagai istri? Sekarang pengen mengetahui suami lo seperti apa? Oke, tapi sekarang nih kalian udah bisa baik-baikan atau mungkin lo masih kesel dengan dia? Masih kesel sih, Mas. Apa yang buat lo kesel dengan dia? Ya kesel lah tiba-tiba dari ngaku aku sebagai istri. Tapi dia istrinya yang sah. Iya, tapi pas PDKT sama saya nggak pernah bilang gitu kalau udah punya istri. Nah itu lo yang dibohongin sama dia. Lo kan udah mau nikah, terus gimana kalau misalnya dia ternyata milih istrinya lagi? Saya maunya dia cerai sih. Wow. Tapi lo sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Lo waktu berhubungan dengan Bima juga lo sempat berselingkuh kan? Iya, tapi kan nggak sampai pacaran. Jadi saya tuh ya cuma tergoda doang. Ini jelas kok mas, namanya Bima sama Alma. ya. Masa sih? Kalian bisa mikir gak sih kalau udah ada undangan kayak gini gimana sih? Ya elah. Kalau gue sih mikir Biasa sih. istrinya. Udah, sekarang kita menuju ke kafe situ aja. Kita akan lihat bagaimana suami lo atau calon suami lo ini ya menghadapi penggoda kita. Benar. Ya, oke, let's go. Intan pun bertemu dengan Bima. Bima masuk perangkap Intan. Oke, sekarang kita sudah ada di depan kafe tempat penggoda kita akan bertemu dengan suami lo atau calon suami lo. Sekarang kita sudah terhubung ya. Ada GoPro di monitor atas ini Ya, dan kita juga bisa mendengarkan suara mereka dari handphone saya ini. Oke, dan dari speaker depan. Duh, gimana sih? Mogok. Kita sengaja menyuruh penggoda kita berdiri di pinggir jalan, di jalan yang akan dilalui oleh Bima. Lo lihat lo, Bima keluar. Dan ternyata Bima berhenti dan menolong penggoda kita. Kenapa mobilnya? Lo pura-pura ini ya mas, mobil saya mogok tuh. Lo ngarang kayak radiatornya kayak apa kayak. Mobil aku mogok nih, aku nggak ngerti. Aku udah coba otak-atik tapi tetep aja ya. Padahal nggak kenal sama sekali. Padahal nggak kenal, benar. Gombalan demi gombalan pun dilakukan. Sampai akhirnya kita menyuruh penggoda kita untuk pergi ke satu tempat, ke satu kafe yang sudah kita pasang juga kamera. Dia udah telepon. Udah aku telepon. Tenang aja. Cewek secantik kamu nggak mungkin lah ditinggalin di sini sama mobil ini. Gimana kalau ikut mobil aku aja? Nah, Lo mau kemana? Enggak. Lo mau kemana? Jangan. Pak. Tunggu sedikit lagi selesai. Iya. Wah. Lo mau kemana? Gak usah takut ya, Sam. Gue mau keluar. Dia kemana dia? Dia masuk mobil. Oh dia mau pergi. Ikutin terus gue, ikutin gue. Ayo. Kejar dong. Cepetan dong. Aduh, ikutin dong, Pak. Oke, gini. Lu bawa aja ke kafe yang tadi, oke? Yang kita kasih tahu, oke. Gak jauh dari sini, oke. Langsung aja. Bilang ditraktir. Siap, kita balik ke sana lagi. Iya. Kamera semuanya audio ya, siap ya. Oke. Ciripa, jagain Ciripa. Kita balik lagi nih. Bima pun tangannya sibuk memegang rambut menggoda kita. Gombalan demi gombalan pun dilakukan. Kamu udah punya pacar? Belum. Wah, pas banget tuh. Maksudnya? Pas banget buat dampingin aku nanti.
nongol terus. Tapi bener-bener nih, Bima ini ternyata tidak seperti yang diceritakan oleh Alma dan juga Linda istrinya. Katanya Bima ini orangnya pendiam, kalem. Dan Linda pun menelepon Bima. Bima mengaku bahwa dia sedang di luar kota. Dan Bima pun panik saat mengangkat telepon dari Linda. Dia kayak seperti gelagapan, gak tahu mesti ngomong apa. Kamu di mana? Di luar kota. Kok kamu nggak bilang-bilang sama aku kalau kamu keluar kota? Aku lagi sibuk nih, nggak usah ganggu dulu ya. Loh, kok jangan ganggu, gimana sih? Aku kan istri kamu. Halo. Matiin. Kita kamu lihat lagi. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu, ya. Oke. Namun yang mengagetkan tiba-tiba kameramen kita dan kreatif kita teriak. Katanya dia melihat sesosok muka wanita di belakang mobil kita. Saya juga lihat belakang nggak ada apa-apa. Saya suruh Joe turun dengan kameramen, nggak ada apapun di belakang mobil. Apaan kenapa? Apa sih? Kamu serius loh? Yang bener, Mas. Jangan. Turun kemana sekarang lu? Apaan itu di belakang lu? Cek Jo. Yang ngeliat cuma lo apa semuanya? Lo ngeliat ya kamera? Hah? Belakang situ ada tuh. Hah? Di belakangnya dia. Oh, lu jangan ada lo. Bercanda bang, lu bercanda. Bisa berapa kali? Bisa jadi terlihat ada orang aneh kan? Oh iya, ada yang sering. Oke, enggak itu kira-kira? Enggak. Wujudnya seperti yang kemarin kita lihat ya, yang di kuburan itu sama nggak? Mirip kayak gitu. Hah? Terus yang waktu kita hari keberapa ada dia juga dari jauh tuh dia juga. Kayak gitu. Nah itu siapa? Bajunya hitam. Iya mas, itu tuh yang dia tuh sering tiba-tiba nongol gitu kayak ngikutin aku kalau aku Ih, jalan atau Jangan ngaco deh. kadang Tadi ada di belakang lu tadi. Oh, serius? Tadi di belakang lu tuh di situ tuh. dia tuh sering kayak gitu tiba-tiba nongol gitu. Sumpah Ngikutin merinding. Aku jadi inget mas, waktu beberapa bulan yang lalu aku berantem sama dia, tiba-tiba ada sosok cewek itu juga. Kayak gitu cewek. Tapi kan Iya. lu nggak ngeliat sih tadi. Iya. Cuman sosok cewek gitu. Yang dideskripsikan sama masnya tadi. Dia juga sering ngikutin juga sih. Kayak gitu. Sama. Ini aman nggak sih kita begini? Hah? Jangan gitu dong. Jadi Enggak, takut aman dong. nggak? Bilang Oke, kita lanjut dulu lagi lihat ya. Nah, itu tuh ada Cewek. Itu Marah-marah apa itu. Lalu tiba-tiba muncullah sesosok wanita yang tiba-tiba merangsek masuk ke area penjebakan. Dia marah-marah dengan Bima. Kita nggak tahu itu siapa. Apakah itu bagian dari tim kita? Bukan. Ini siapa sih? Itu bukan tim kita kan? Ini yang bikin kita bubaran. Jadi cewek ini Langsung mas ya. lo ninggalin Maksudnya ini siapa ya? Oh, di cewek itu ditarik lagi. Dan tiba-tiba Bima bilang bahwa kita udah putus. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Kita kan udah putus. lo mutusin gue gara-gara dia. Gue lihat hari ini lo sama cewek lain. Lo mikir nggak sama cewek lain? Gimana perasaan gue? Kamu rela nikahin orang, ninggalin aku demi nikah sama dia. Maksudnya siapa? Demi lo? Berarti sebelum dengan lo, dia dulu dengan cewek ini. Dia nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Dan cewek itu pun pergi diusir oleh Bima. Oh, dia diusir pergi. Oke, cewek itu pergi. Penggoda kita bertanya, siapa tuh? Lihat, jawaban Bima seperti ini. Itu siapa tadi? Kok dia gitu banget sih tadi sama kamu? Iya karena sebenarnya sih orang tua aku tuh mau jodohin aku. Cuman aku tuh kelakuannya kayak gitu. Apalagi nanti gimana kalau udah nikah. Terus dia gimana sekarang? Gak tau udah lah, gak usah dipikirin. Yang penting kan aku lagi sama kamu. Lalu wanita tersebut yang tadi marah-marah melewati mobil kita. Dia menggedor-gedor mobil kita. Kita kaget dong. Hah? Dan ternyata kata Alma dan kata Linda itu adalah sosok wanita yang sering mereka lihat. Sosok wanita sering menampakkan dirinya di mimpi Alma. Dan sesosok wanita yang juga Joe pernah lihat di beberapa tempat belakangan ini.
Jadi tuh cewek siapa sebetulnya? Mantannya juga. Buka aja, buka. Ya, buka. Gue tahu semua suka nggak keluar loh. Lo semua sekongkol sama dia. Siapa? Gue pacarnya Bima. Lu siapa? Gue istrinya. Lo siapa? Dia bilang sama gue dia nggak punya istri. Dia bilang sama gue dia ninggalin gue gara-gara cewek yang berarti hidup. lo yang dibohongin sama dia dong. Gue tuh yang 3 minggu lagi mau nikah sama dia. Nih udah saya semua sama Bima. Dan ternyata benar, pengakuan wanita tersebut adalah wanita yang diputuskan oleh Bima gara-gara Bima memilih untuk menikah dengan orang lain. Pertanyaannya, Bima ingin menikah dengan Linda pada saat itu atau dengan Alma pada saat ini? Gue udah tinggalin dia 1 tahun. Lu pikir 1 tahun gara-gara dia mau nikah sama orang lain. Iya. Berarti nikah sama lu waktu itu. Dia gak pernah cerita sama gue tentang lo, gak pernah sama gue mau ketemu lo sama dia. Gue mau ngomong langsung. Sekarang gue gak mau tahu. Tapi lu, Tapi dia sekarang- udah mau nikah lagi. 3 minggu lagi gue mau nikah sama dia. Ini masalahnya yang kemarin. Gue gak mau tahu. Lu cewek yang tadi di belakang situ ya? Dia Teror, dia tau teror. Dan wanita tersebut ternyata memang dia yang mengakui bahwa dia yang mengikuti kita selama ini. Dia yang mengikuti Alma selama ini. Dia yang mengikuti Linda selama ini karena sakit hati. Jadi ternyata sesosok yang kita pikir penampakan itu bukan makhluk halus. Itu adalah wanita ini yang di mana-mana muncul. Dan selama ini wanita tersebut mengikuti kita. Jadi kemarin di kuburan itu ada lu dikumpul sampai ke kuburan. Jadi lo yang Malam-malam. selama ini Lo ngikutin dia selama satu di dan lu ngikutin Bima selama ini. Gue mau tahu dong kenapa dia ninggalin gue tiba-tiba sampai berarti ada yang salah dong. cara lo tuh dia freak tau ninggalin nggak lo. aneh. Terus lo kok bisa tahu kita? Lo kenapa bisa tahu kita di Gue udah sini? ikutin lo semuanya. Oke, lalu suasana pun chaos. Akhirnya kita berpikir untuk melakukan pencidukan. Kita lakukan penggerebekan. Lu tunggu pembahasan gue lo. Lihat tuh. Udah, kita keluar. Pelajaran gua cinta. Gua ciduk sekarang. Dia ciduk nih. Bima pun panik karena dia tidak menyangka kalau muncul istrinya dan calon istrinya sekaligus. Kamu ikut ganti ke aku. Ini undangannya apa? Kita tuh 3 minggu lagi nikah. Aku lagi hamil. Kita mendengar bahwa ternyata wanita tersebut sedang hamil. Istrinya Bima sedang hamil. Udah lihat kan semuanya? Udah lihat kan buktinya gimana? Apa? Gimana aku bisa tenang, ha? Gimana aku bisa tenang? Sama gini ya. Ya pelan-pelan. Tenang. Dan kita pun mendengar bicara mereka ternyata keributan ini dimulai antara Linda dengan Bima saat dulu Linda pernah keguguran. Dan sejak saat itulah semuanya berubah di dalam kehidupan mereka. Kayaknya kita batalin aja. Lo nggak perlu, lo nggak usah. Sekarang gini aja lo harus jelasin ke dia apa alasan lo, ya? Alma begitu terpukul karena Alma ditolak mentah-mentah dan Alma ini cuma pelarian menurut dia. Aku salah apa? Coba aku jadi Bima, dengerin aku. Sekarang kamu pilih dia. Atau aku sama anak kamu. Aku bakal pilih kamu. Bima, kita kan
paksain. Ya. Aku harus ngomong apa ke orang tua aku? Tolong mas, tolong mas. Yang mengagetkan lagi bahwa di pojok sebelah sana Alma menangis, tapi Jefta merayu Alma dan membuat sebuah pengakuan bahwa dia sangat mencintai Alma dan siap menikahi Alma menggantikan Bima. Satu lagi yang harus kamu tahu. Aku sayang sama kamu. Kamu kan menikah dengan aku. Oke, aku bakal coba. Tapi lo nggak terpaksa nih. Nggak sama sekali.